udah gitu langsung gue dibenci. Padahal itu faktanya seperti itu. Sekarang kalian gak kasihan tuh ngeliat si Fahmi, ya? Baru selesai sidangnya Nikmir, besokannya tadi kan ya, kemarin sidangnya si Dedel. Terus kemudian nanti tanggal 1. Syukur-syukur sehat terus. Makanya aku bilang dia harus ada tim pengacara, jangan sendirian. Tujuannya itu. Cuman ada yang udah langsung nge-reject. Langsung, wah Bunda Paulina nih sok tahu, sok ngerti, benci sama Fahmi. Gue ngapain benci sama orang yang gak gue kenal, gila kali. Enggak gilingan aku. Aku tuh karena udah tahu sibuknya dia seperti apa, makanya aku sarankan harus ada tim pengacara gitu. Karena apalagi itu kan bertolak belakang antara pidana dengan perdata. Dua apa sih namanya, dua materi perkara yang berbeda. Nggak gampang loh bikin eksepsi, replik, duplik. Nggak gampang. Sulit. Dua orang yang sama kurang. Itu biasanya kalau kayak begitu minimal itu mesti ada 5 orang. Minimal 5 orang. Fahmi sebagai ketua tim pengacara gitu. Nah itu dibagi. Yang khusus perdata beda, yang khusus pidana beda gitu. Jadi nggak tumpang tindih pada saat lagi sidang dia juga gitu loh. Itu terkait dengan apa? Menjaga kondisi kesehatannya, konsentrasi, pikiran gitu. Apalagi kan kalian pikir KUHP tebal segini. Belum kita undang-undang hukum perdata. Itu mesti pelajari, dibaca. Kan nggak semuanya orang hafal dengan satu buku apa sih namanya, KUHP, KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu. Iya bener. Dulu aja aku kuliah, rasanya kalau orang bilang kan kalau ini buku dijadiin abu terus minum jadi pinter. Kagak ada, yang ada buku gua habis. Iya bener Mama Aga. Jadi itu nggak mudah buat dia. Makanya selalu Bunda bilang bikin tim pengacara minimal 5 atau 6. Khusus untuk perdata lain, untuk pidana lain. Karena sekarang kan ada gugatan wan prestasi. Gitu. Cuman ini disalahartikan. Gue maunya kalau udah bilang fanpage atau fanbase kayak begitu, dibekali juga dong dengan pengetahuan. Jadi nggak gampang terprovokasi, kemudian juga langsung kayak reject dengan orang yang lebih ngerti. Udah bener, udah bagus gue kasih ilmu gratis. Aku bukan pengacara, aku nggak punya kepentingan untuk merebut klien atau apapun, no. Kalau gue pengacara justru kalian mesti curigai. Ada apa nih pengacara gitu. Karena pengacara bekerja berdasarkan surat kuasa, dan surat kuasa itu harus ada honor. Kan aku nggak pakai surat kuasa. Enggak, biarin aja Fahmi juga nanti dia ngerasa tuh kecapean. Bayangin sidang maraton seperti itu capek loh. Mesti minum vitamin yang bagus dia untuk jaga staminanya.
Karena sarjana hukum itu, bidang hukum itu, ini otak yang dipakai mikir. Sidangnya kok bersamaan ya Bunda, itu dia. Kan Bunda udah ngomong tuh di IG Bunda. Kok yang si Dedel belum mulai? Ini bisa tubrukan dong, kejadian kan? Hanya jeda 1 hari. Cuman selisih 1 hari doang, bayangin. Apa nggak capek itu? Selain daripada pengacaranya capek, yang bersidangnya juga capek. Dan juga kalau menurut Bunda sih kayak Laura gitu, Bunda nggak usah ketemu aja deh, pakai Zoom bisa kok. Ngapain ketemu lagi? Biarin aja dia. Sekarang baru dia ngomong, dia minta maaf, udah membohongi publik. Dari kemarin kalau dia ngomong minta maaf sama maknya, maaf ya mak, kemarin saya hilap, bla 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 segala macam, tentunya akan lebih mungkin cair, mungkin cuman dibilang begini ya sama mamanya Laura, sama Nick Mir, pasti dia bilang gini, ya udah kamu jangan deket-deket anak saya lagi, udah cukup segini, gitu doang paling. Ini ditantangin, tambah lagi tuh siapa tuh yang kaleng rombeng yang di UK, saya enaknya menghina-hina Indonesia, saya enaknya menghina ibunya. Gimana? Iya, akhirnya dia perkarain. Iya, udah diperingatin masih aja terus. Ya orang tua kan kepingin yang terbaik buat anaknya. Ya kalau di sini ada pengacaranya, Dedel. Orang tua tuh kepengen yang terbaik buat anaknya. Karena pernikahan itu adalah jodoh, dan juga dia tidak mau apa yang dialami dia dialami oleh anaknya. Pasti ada trauma-trauma seperti itu. Jadi kalau udah dikasih tauin, didengerin, coba. Sekarang kan masih jadi bubur tuh. Tuntutannya 15 tahun. Susah kalau urusan kayak gitu. Aku kasih tauin aja ya. Kalau di penjara itu, kalau urusan apa sih namanya, menghilangkan nyawa orang lain dengan kejam gitu, itu justru ditakuti di dalam penjara. Tapi kalau yang namanya kasus asusila, aduh, gue kasihan deh, bener. Karena dulu kan Bunda ada praktek juga ke penjara-penjara juga gue, gitu. Jadi aku udah lihat kehidupannya seperti apa, bagaimana diperlakukannya. Dan kemudian juga saudara Bunda tuh ada yang sipir penjerong. Nah itu sipir penjerong suka Bunda tanya, emang gimana sih? Nah iya, nantangin pakai joget-joget ya. Ya orang tua mana sih yang terima kan gitu. Makanya kalau lagi orang udah baik, didengerin. Habis pilih pengacara, aduh. Makanya memilih pengacara juga harus dilihat track recordnya, pernah menang gak nih orang dalam satu perkara, punya kasus gak. Apalagi Bunda dengar tuh ada pengacara yang punya masalah uang, udah diposting di Facebook, diposting di Instagram, yang kayak gitu mah jangan dikasih kuasa hukum. Cari pengacara yang betul-betul berpengalaman dan dia pernah memenangkan perkara yang sama, atau paling tidak dianya jagonya di mana, di pidana atau perdata. Karena nggak semua pengacara itu dipukul rata. Contoh misalnya masalah ke tata usaha negara. Nah itu kan harus pengacara yang memang memahami hukum tata negara. Untuk masalah pidana, betul-betul yang memahami masalah pidana. Jangan salah ya, karena di angkatannya di angkatannya Bunda, itu ada pemisahan jurusan. Ada jurusan pidana, ada jurusan perdata, ada jurusan hukum internasional. Itu. Dan itu pada saat dipecah, itu di semester 5,
kita lebih fokus misalnya di pidana, ya udah pelajaran di pidana. Kalau jurusan perdata ya perdata. Nah, perdata itu menangani masalah tanah, sewa menyewa, wan prestasi, hukum dagang. Kalau pidana ya urusannya dengan kriminal aja, banyakan gitu. Sekarang ditambah dengan adanya undang-undang ITE segala. Tapi itu sebenarnya juga kan ambigu, bisa juga masuk ke perdata. Gitu loh. Iya, apalagi hukum dagang, Mama agak. Dulu perdata ya kamu ya? Belum lagi baca itu tuh, apa sih namanya, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria yang ada 21 buku. Tebalnya naujubillah. Makanya apa Bunda tuh kemarin berkomentar seperti itu karena Bunda tahu akan repotnya setengah mati. Gue mah nggak usah dicurigain. Gue bukan pengacara, nggak bakalan gue ngambil klien orang. Tapi aku bisa mengarahkan, misalnya kalian perlu pengacara yang jago, yang sering menang di persidangan, gitu. Misalnya ada masalah, Bun, aku punya masalah ini, aku bisa arahkan. Iya betul, hukum agraria tuh 21 buku. Kalau nggak nyontek repot juga. Iya Miku. Kalau Bunda berkeyakinan dia menang, itu menang telak. Karena barang bukti yang diberikan itu didapatkan dengan cara tidak sah, rekaman. Kemudian juga kalau dia merasa tersinggung dibilang abu-abu, pada saat lagi menyatakan itu kan dia tidak menyebutkan nama. Nah, itu proses pembuktiannya kan harus ada. Apakah dia emang disebut? Ya pasti kan nanti ini aku ulang lagi ya. Ya Pak pengacaranya Fahmi nanya aja langsung. Memang nama kamu sekarang jadi abu-abu. Tolong tunjukin akte kelahiran. Gitu. Dari akte kelahiran itu kan kelihatan nama aslinya. Terus kalau dilihat di akte kelahiran namanya misalnya si Badu. Terus disebut abu-abu. Loh kok kamu tersinggung? Kan yang disebut abu-abu bukan Badu gitu. Yang sering menang siapa Bun? Ya banyak itu. Follower Bunda itu rata-rata teman-teman Bunda yang menekuni profesi pengacara. Jadi praktisi hukum. Kalau Bunda lebih ke arah politik. Aku politisi. Makanya dulu orang tua bilang gimana sih kuliah di Fakultas Hukum tapi nekuninnya politik gitu. Karena aku merasa ada seninya juga di politik. Sebenarnya yang lebih mengherankan lagi adalah kok disebutin nama Dokter Samira, Dokter Samira, Dokter Samira itu fakta persidangan ya. Dokter Samira karena itu disebutkan oleh jaksa.